Halo, selamat pagi semua teman-teman. Kebetulan saat ini itu adalah jam 3:51. Jadi hampir jam 4 pagi. Saya baru selesai kerja gitu. Jadi kerjaannya itu kerjaan nulis ya. Ya, ini sebenarnya kayak cuman side gig aja gitu. Kebetulan lagi ada apa namanya sponsor nulis ya nulis gitu. Kalau nggak di sponsor nggak nulis sih gitu. Udah lama kayak hampir 3 bulan nggak nulis. Kangen banget sih nulis. Jadi kebetulan tuh saya dapat kerjaan dari perusahaan ini untuk nulis tentang cara pakai servis ini dengan Laravel gitu. Ini udah draft sih, mudah-mudahan nih ntar nggak terlalu banyak review dan bisa dipublish dan cuan gitu. Jadi di tutorial itu saya ngebikin ini sih apa eh, sebenarnya pembahasannya itu adalah ini ya CDN untuk storage gitu. Jadi ini tuh aset image ini bakal di deploy di Tigris gitu ya. Em, ya kita coba ini. Nah ini aplikasinya dia bakal ngegenerate image gitu, stiker gitu ya. Dan stikernya itu filenya itu bakal di save di CDN servisnya Tigris itu. Kerjaan-kerjaan kayak gini tuh emang emang nggak selalu datang setiap bulan gitu ya. Kadang tuh bisa jadi 3 bulan sekali atau kadang 2 bulan sekali gitu. Ya ini hanya ya kalau ada rezeki ya rezeki, kalau enggak sih enggak gitu aja. Cuman ini ya emang kalau kita bicara tentang rezeki itu, jadi saya ini emang kalau dibilang tuh kayak orang yang menjalani karir dunia programming yang beda sih teman-teman dari yang lain gitu. Jadi saya tuh mm, kebanyakan dapat kerjaan itu bukan kerjaan yang saya nyari gitu loh. Kalau saya nyari gitu ngelamar daftar gitu, kebanyakan tuh kayak nggak apa ya, nggak dapet gitu, aneh. Jadi mm, seingat saya mungkin untuk kerjaan di company-company besar tuh waktu saya masuk ruang guru tuh dulu itu nge-apply, dan itu proses interviewnya tuh sampai 5 kali gitu sebulan ya waktu itu sangat melelahkan dan sangat sangat kayak ini iya nggak ya, ini enggak, ini iya apa enggak gitu, kayak pertanyaan-pertanyaan interview juga susah gitu. Nah tapi gimana sih caranya untuk dapat kerja tapi yang nggak ngelamar gitu. Nah itu emang caranya gampang-gampang susah gitu. Kalau saya sendiri tuh sebenarnya hanya dua gitu, dari GitHub sama blog aja gitu. Jadi kan di blog ini ya tulisannya sebenarnya nggak banyak sih, cuman lumayan sih ngasilin apa ya, eh leads untuk project-project, kemudian nulis, kebanyakan sih nulis. Ada beberapa juga yang eh kayak install dan segala macam gitu, jualan service. Ya ini mungkin nggak sustainable, tapi at least lumayan lah, dapat misalnya kalau nulis itu biasanya tuh sekali nulis 5 juta gitu kan. Ya meskipun kadang 3 bulan tuh dapat sekali. Tapi ya menurutku gini sih, rasa-rasanya kalau emang kita itu skillful, bakal ada apa ya, aku ngerasa tuh kayak kita bakal dipertemukan sama orang yang bakal membutuhkan skill kita gitu. Cuman skillful aja nggak cukup sih, kita harus punya reputasi menurut saya gitu. Jadi buat teman-teman, aku ngerasa tuh di tahun-tahun ini ya, mungkin 3 tahun belakangan ini tuh dunia apa ya, dunia programmer gitu ya, dunia kerja di programmer itu gila banget sih. Aku bener-bener ngerasain dulu itu kayak pasti ada aja teman-teman ini
Sid, kamu mau kerja nggak, ini ada butuh, ini ada butuh gitu. Jadi selalu dapet tawaran gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak tanya temen, lu ada lowongan nggak? Kebanyakan tuh nggak, ini nggak ada lowongan gitu. Dan apa ya, kalau untuk perusahaan-perusahaan Indonesia sendiri tuh apalagi untuk yang startup-startup gitu ya, kebanyakan tuh pada nyarinya tuh yang senior gitu. Ya kalau saya tuh alhamdulillah sudah ini tahun ke-8 sebenarnya berkarir profesional. Ya hitungannya sudah senior gitu. Mencari kerja itu hitungannya lebih relatif lebih mudah gitu. Cuman buat yang junior-junior itu berat banget sih. Tapi kalau misalnya saya boleh saran ya, aku ngerasa tuh setiap orang tuh punya jalan karir yang beda-beda teman-teman. Karir yang beda-beda yang kalian tuh harus mengenali diri kalian sendiri. Sebenarnya paling enak tuh gimana sih gitu. Ada yang sukanya tuh kerjanya sendiri, ada yang kerjanya tuh harus ngetim, ada yang harus kerja di rumah, harus ada yang kerja ngantor, dan itu macam-macam. Ada yang pengennya tuh mungkin nggak apa, kerja yang ditawarin, ada yang kepengennya kerja saya kriterianya harus begini begini, ada yang pengen pakai bahasa ini segala macam. Dan menurutku itu perlu kalian gali diri kalian tuh di mana, dan jangan ragu untuk nyoba gitu. Dan satu hal yang aku ngerasa tuh kayak ngebantu karirku tuh, eh, aku tuh dari dulu selalu punya kebiasaan gitu. Jadi dalam 1 tahun sekali itu aku selalu apa ya, ngajarin satu orang yang aku didik dari nol sampai dia bisa dapat kerja gitu. Jadi emang benar-benar sedekah ilmu sudah gitu. Jadi aku rasa hal-hal kayak gitu yang kecil itu lumayan ngebantu untuk apa ya, karir kita ke depannya gitu. Jadi emang rasa-rasanya kalau hidup kita hanya mikirin diri kita sendiri tuh kayak lebih berat rasanya, karena ada banyak hal yang bisa ngebuka pintu rezeki kita, yang mana kayak kita perlu mengetuk pintu itu dengan cara-cara yang eh, macam-macam ya. Bisa dengan mungkin ngajar, mungkin sedekah, mungkin nulis artikel, mungkin bikin project dan segala macamnya gitu. Cuman ya eh, yang paling penting itu sabar ya. Jadi 4 bulan terakhir itu saya mengalami gejolak kehidupan yang luar biasa, dari mulai sakit kena PHK, kemudian gak bisa bayar kontrakan dan macam-macam, laptop yang rusak dan segala macam itu. Jadi tuh eh, saya ngerasa pernah ada di posisi kayak kayaknya menyerah aja deh itu. Makin susah dapat kerja susah, kemudian ngoding kok susah banget gitu. Ya pada akhirnya ya sabar sih, sabar, sabar. Dan sabar tuh bukan berarti kita gak ngapa-ngapain sih menurut saya. Sabarnya saya tuh tetap ikhtiar dengan nulis, dengan bikin project, dengan membagikan ilmu dan segala macamnya gitu. Jadi saya nggak tahu hari ini tuh cuman ngobrol-ngobrol nggak jelas aja. Cuman apa ya? Aku tuh ngerasa saat ini tuh banyak ya teman-teman yang sedang bingung gitu. Mungkin sedikit apa yang saya kerjakan, apa bicarakan ini tuh bisa kayak ngasih insight buat teman-teman. Nggak tahu, saya juga nggak tahu insight apa. Yang jelas kalau kita kayak tadi ya kerja nih sampai jam 4 pagi gitu, itu gila banget sih, kerja yang sangat gila-gila keras banget itu. Cuman eh, kadang-kadang kalau kita mau mendapatkan hasil yang lebih, kita harus mengeluarkan effort yang lebih sebenarnya gitu ya. Makanya kalau saya sendiri ikhtiarnya tuh effort ini, kerja sampai pagi ini, itu kerja keras saya. Tapi tenang aja, ini tuh
iya kerja sampai pagi ini biasanya cuma sebulan sekali sih. Ya kalau tiap hari cepet mati saya nanti. Saya kalau kerja sampai pagi ini tuh emang kadang lagi in the zone aja. Ini tadi tuh mulai mulai nulis dari jam 10 malam gitu. Jam 10 malam sampai jam 4 pagi tuh. Berarti berapa? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti 6 jam. Jadi biasanya emang gitu sih proses saya nulis tuh 6 jam gitu. Tapi biasanya lumayan, satu kali nulis itu rata-rata biasanya 6 juta. Berarti 1 jam 1 juta tuh. Dan itu 3 bulan sekali. Tapi nggak apa-apa lah, dinikmati aja. Ya, buat teman-teman yang pengen jadi penulis tuh nih cobain juga sih kalian gitu. BTW, saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Eh, BTW ini, eh, apa ya? Ini website ini. Kalau misalnya kalian tertarik pengen buat tutorial YouTube-nya gitu, live coding untuk bikin kayak gini gitu, ntar kalian apa ya komen di komentar video ini deh. Kalau banyak yang tertarik ntar aku bikin. Kalau enggak, kalian baca aja nanti ini apa namanya tutorialnya di sini gitu. Tapi bahasa Inggris gitu. Udah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya ocehkan hari ini. Ya tetap semangat kerjanya teman-teman. Dadah.